Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini aku mau membahas tentang apa itu PHP, pengenalan PHP ya. Apa sih PHP itu? Nah, PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor. Nah, PHP ini dia memiliki sifat open source, jadi dia bisa dikembangkan oleh siapa saja, dapat dilihat oleh siapa saja. Nah, skrip PHP bisa dapat dieksekusi di server dan PHP ini gratis untuk diunduh dan digunakannya. Kemudian apa aja yang dapat dilakukan oleh PHP? Yang pertama, PHP dapat menghasilkan konten halaman dinamis. Kemudian PHP dapat membuka, membaca, menulis, menghapus, dan menutup file di server. Yang ketiga, PHP dapat mengumpulkan data formulir. Yang keempat, PHP dapat mengirim dan menerima cookie. Kemudian, PHP dapat menambah, menghapus, dan mengubah data dalam database Anda. Nah, ini berhubungan sama pelajaran-pelajaran yang kemarin juga ya. Kemudian PHP dapat digunakan untuk mengontrol akses pengguna dan kemudian PHP dapat mengenkripsi data. Jadi ya eh, enkripsi di sini kayak kayak apa ya? Kayak misal apa sih dia tuh terjaga gitu datanya kayak hanya dapat dilihat sama yang punya data itu atau yang dia berikan data tersebut. Jadi kayak misalnya WhatsApp itu kan ada enkripsi end to end itu ya. Ya nggak sih kalau aku mikirnya sih seperti itu kan. Kalau di WA aja tuh yang punya WA aja nggak bisa ngelihat apa namanya apa isi dari chattingan WhatsApp tersebut kalau misalnya bukan kitanya atau lawan bicara kita yang mendapatkan chat tersebut. Nah, sekarang kita coba ya PHP itu. Nah, kalau PHP itu kita gunakan menggunakan Visual Studio Code itu kayak kemarin kita bikin HTML, CSS, JavaScript menggunakan Visual Studio Code. Nah, caranya yang pertama itu kita eh gini, masuk ke kita nyalain dulu nih XAMPP-nya kita. Ya, nah ini. Nah, kemudian kita start up aja sama MySQL-nya ya. Oke, berhasil. Sekarang kita buka di file, kemudian di PC terus di bagian sini kita cari XAMPP-nya kita. Nah, karena kemarin saya itu download 2 kali, yang pertama error, yang XAMPP yang pertama tuh agak sering error, kemudian saya download lagi, makanya di sini aku kasih nama XAMPP2 ini. Terus kita cari data nih htdocs. Nah, kemudian kita buatnya di sini ya. Kita mau buat file kita kasih nama contoh PHP misalnya gitu. Nah, aduh, salah kepencet yang buat nih contoh PHP. Kita kalau misal mau buka Visual Studio Code biasanya kita gunakan ini git bash here, kemudian kita masukkan kode spesifik.
Oke, nah masuk ya ke Visual Studio Code. Agak lama pakai I trust the author. Nah, sekarang kita fokus di sini. Nah, kita buat dulu file di sini. File, kita tulis index karena kita mau gunakan PHP berarti index.php ya. Kemudian PHP itu ada caranya beda ya dari kayak biasanya. Kalau PHP itu kita gunakan seperti ini. Terus tanda tanya PHP. Nah, misalnya, nah kayak gini. Kok gini salah? Ini harusnya gini. Nggak, nggak. Aduh ini gimana sih? Ancur-ancur bentar. Nah kalau kita mau buat PHP itu seperti ini. Nanti, nah kayak gini. Misalnya kita tulis apa ya? Kita misalnya mau gunakan tulisan halo selamat malam gitu caranya. Kita gunakan variabel kata. Kita mau buat kata berarti kita gunakan variabel kata. Oke. Misalnya tulis halo malam semua. Nah, kalau misalnya di PHP itu kita harus akhirnya menggunakan nih titik koma. Kayak kemarin kita mau buat database, nah itu kita pakai titik koma. Coba save. Kita save dulu. Nah, kalau biasanya di CSS, HTML gitu, kita kan kalau misal mau lihat hasil codingannya kita itu kan menggunakan Open with Live Server, sedangkan kalau PHP itu nggak ada. Nah, PHP ini kita bukanya langsung menggunakan localhost. Nah, di sini nih. Localhost. Nah, localhost. Kemudian tadi judulnya aku kasih apa sih di sini? Aku lupa. Bukan ini. Bentar. Oh, contoh PHP. Nah, kita gunakan nama file yang ada tadi di dalam dashboard itu. Ini kita ganti aja. Lokal PHP contoh. Ini nggak sih aku kasih itu? Gimana sih aku tadi ngasih nama apa? Ini jangan contoh PHP astagfirullah. Lokal host ini kan PHP contoh ya. Kok lupaan contoh PHP itu kan? Contoh. Kita ganti nama pakai ini aja biar nggak ada spasinya. Kita rename contoh
HP. Oke, kita tulis ini di Google, kita tulis contoh di mana ininya. Visual Studio Code-nya. Kan ada yang salah. Iya kan belum dibuat. Nah, biar bisa tampil kalau misalnya di PHP ini kita harus ketik gini. Echo, kita harus gunain ini terus tadi kita gunain var kata terus tutup kayak gini, Ctrl save, kemudian kita buka di sini, refresh. Kok nggak keluar ya guys, kenapa? Semua kenapa dia bisa nggak nongol? Nah ini aku salah kan ngasih namanya nih, kita halo malam semua udah muncul kan ya, benar gini. Nah jadi kalau di aku itu biasanya munculnya ini nih, kita kan harus nyari di lokal host itu kan. Nah yang aku munculin itu judul ininya nih, misalnya tulisannya contoh PHP, terus aku ketik di sini contoh PHP, terus nanti dia otomatis kebentuk tulisannya jadi kayak gini. Nah ini udah muncul ya untuk yang pertama, variabel kata halo malam semua, terus kayak gini. Nah kalau di PHP itu juga bisa gunain variabel angka, misalnya seperti ini nih, kita gunakan ini S yang kayak gini, apa ya namanya itu, terus variabel angka sama dengan misalnya aku mau angka 50 kayak gini, terus kita kasih echo, kita mau munculin angkanya ini. Nah udah nih muncul angka 50. Tapi gimana ya biar gak dempetan kayak gini, kita kasih jarak dulu sih, kita gunakan BR. Nah kalau di sini tuh mau bentuknya gimana pun kita tetap harus ngasih echo ini, echo BR kurang BR inspirasi. Harusnya dia turun ya guys, apakah aku ada salah ketik? Info ternyata belum tak save yang barusan. Nah ini udah turun ke bawah sini. Terus misalnya kita mau buat ini masih jalan kan ya?
masih jalan. Saya kita mau buat tadi udah variabel kata, variabel angka, terus kita coba variabel nama, kita gunakan nama. Salah. Nah, ini agak lumayan ribet ya guys, cuman ya nggak apa-apa. Variabel nama misal nama aku aja deh, ini bosen nama aku. Coba kita gunain aja, kasih biar ada jaraknya juga, kita kasih Eko. Kita mau munculin nama, dia muncul gak? Nah, muncul. Jadi guys, kalau misalnya apa nih di kayak gini ya, kita tuh bisa menggunakan dua ini, apa namanya, dua tanda. Dia bisa gunakan yang tanda petiknya 1 atau tanda petiknya 2, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya di sini nih, yang di bagian Eko kita kasih pakainya petiknya 1. Itu bentar, kita save dulu. Coba kita lihat dia bisa nggak ya? Bisa. Ternyata bisa juga, sama aja. Tapi setahu aku itu harusnya nggak bisa. Tapi ternyata nih di sini bisa ya. Jadi mungkin bisa. Jadi mungkin bisa guys. Tapi makanya sih bisa. Nah, ini cara-caranya ya, apa cara-cara biar kita bisa menampilkan datanya itu tadi. Kita gunakan Eko ini. Kita tulis dulu apa di sini. Nah, ini cara yang pertama. Terus ada juga cara satu lagi. Kalau tadi kita apa namanya gunain seperti ini, terus misalnya aku mau nulis di sini halo malam semua, terus kita tambahin si Najla ini, gimana caranya? Coba kita gunakan seperti ini. Kasih BR. Kita gunakan seperti ini misalnya ya. Eko halo malam semua. Kemudian kita kan mau tambahin nama aku itu tadi. Jadi kita nggak perlu ketik Najla, tapi kita bisa cuman dengan ngetikin kayak gini. Jangan lupa tidak. Nah ini halo malam semua Najla kayak gitu. Terus ini caranya kayak gini kan. Terus ada lagi caranya, bukan dia nggak apa dia nanti tulisan yang Farnama ini bisa di luar tanda kutip ini. Cara yang kedua kita kasih lagi Eko. Nah, kemudian misalnya kayak gini. Eko kita mau coba ya tanda petiknya bisa apa digunakan apa enggak.
Hmm, misalnya, halo malam semua. Kemudian kita kasih di sini titik. Terus kita kasih ini Purnama. Nah, bisa ya di sini kita buat kayak gini juga. Kalau tadi var namanya itu ada di dalam satu apa nih? Satu kutip, terus ini juga bisa di luar. Dan ternyata tanda ini apa nih? Tanda tanda apa tuh? Oh, ini apa namanya? Tanda petiknya itu bisa digunakan yang petik dua atau petik satu. Gimana sih kok lemot banget ngejelasinnya kayak gitu. Di sini belum ada spasinya ya. Kita kasih spasi di sini kasih. Saya terus. Nah, udah. Itu caranya. Terus eh aku mau ngasih tahu kalau misalnya sebenarnya ini juga lumayan sensitif ya. Kalau misalnya kita salah nulis kayak misalnya sebenarnya sama aja. A itu kan misalnya di sini ada nama. Ini paling belakang nih A kan. Kan tadi kita gunain A kecil. Tapi kita gunakan A besar seperti itu. Dia bisa keluar apa enggak? Nah, dia bisa kan? Nih, line 10 apa nih? Eh, dia itu apa? Nggak bisa karena yang kayak nih di line 12 kan aku kasih var nama, var 14 tuh aku juga kasih nama. Itu yang var 10 juga aku kasih nama. Itu nggak bisa, dia nggak bakal muncul kalau tulisannya tuh bukan kecil semua. Itu sangat berpengaruh walaupun hurufnya sama tapi besar kecilnya itu ngaruh. Gitu. Lagi coba lagi udah kita ganti. Ini bisa. Misal kita di sini ganti. Nih yang angka nggak bakal muncul karena ini aku apa namanya ganti dia jadi huruf besar jadi nggak bisa harus huruf kecil semua gitu guys. Nah udah nih udah bisa semua. Kemudian oh ya, PHP ini dia bisa ada di dalam teks HTML. Jadi caranya gimana? Kita gunain kayak waktu itu biasanya kita kalau mau gunain HTML kan kita caranya biasanya kalau kita pakai HTML itu kan yang pertama kita kayak gini dulu. Nah, ini. Terus kemudian ininya kita masukin ke dalam sini. Alt C, ini sih kita salin dulu deh. Ctrl C. Nah, kita hapus. Nah, kita bisa juga ya gunakan di dalam HTML. Tapi ya dia tetap harus ada seperti ininya nih. Kak kurung, kak kurung. Kita ganti dulu. Misal di sini kita ganti judulnya contoh PHP. Kita kasih contoh PHP ku. Nah, dia itu berpengaruh. Misal di sini aku kasih title-nya contoh PHP ku. Nah, nanti di web itu dia muncul tulisannya di sini tuh menggunakan title yang
kita udah buat tadi di HTML. Nah, gitu caranya. Kalau misalnya kita mau buat HTML terus dalamnya menggunakan PHP seperti itu. Terus bagaimana sih cara kita mengomen apa data apa bukan codingan kita yang tadi kan misalnya kayak di HTML kalau kita mau nge-comment biar dia tuh nggak masuk ke dalam codingan biar dia kayak bentuk dia kata-kata saja itu kan biasanya kalau di mana tuh namanya di codingan di ini di HTML kan kita biasanya menggunakan ini nih nah kayak gini kalau misal di mana namanya ini di PHP itu dia juga bisa gunain kayak gini nah nanti kalau misalnya kita udah komen nah, nah nanti bakal hilang kan satu nih tadi harusnya ada halo selamat malam semuanya Najla kan ada dua tapi karena yang satunya ini udah tak komen jadi otomatis dia nggak bakal jalan codingannya ini nih misal aku ngomen yang ini juga jadi kok cara ngomennya tuh ada yang menggunakan seperti ini ada juga yang menggunakan pagar terus nah nggak ada kan nah itulah fungsinya ngomen itu biar kayak misalnya kalau ada materi atau not biar kita ingat nah kita kasih seperti ini terus ada cara lainnya juga nih saya di sini kasih kita bakalnya kalau kayak gitu kan dia ke komen semua ya biar nutup komennya sampai sini aja caranya gini nah udah gitu ini tuh sama yang kayak kalau misalnya di HTML itu kita pakainya ingat gak sih yang kita pakai ini terus ini gitu nah itu tuh sama kayak yang seperti ini jadi harus ditutup kalau misalnya pagar sama ini kan nggak harus ditutup tapi yang kena komen itu lain itu aja coba ini kan udah aku ini ya udah apa namanya aku komen masih muncul gak kira-kira nah nggak kan sudah nggak muncul nah caranya seperti itu nah mungkin untuk materi ini tentang apa PHP sampai sini dulu aja besok kita lanjutkan lagi mohon maaf apabila saya menjelaskannya masih banyak yang putus-putus salah-salah terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh